Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Adriawan dengan NIM D022135. Di sini saya akan membahas sebuah materi tentang sistem operasi Linux. Yang dimana ini kita membahas tentang pengertiannya dan sejarahnya. Jadi langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu perbedaan mendasar Linux. Yang pertama itu free, open source, kemudian multi-user dan multitasking. Jadi free ini yang dimaksud adalah Linux ini bebas atau gratis, merdeka, kosong. Maksudnya dia bebas diinstal apa saja. Kemudian open source. Open source ini adalah sistem pengembangan yang tidak terkoordinasi oleh suatu individu atau lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumber atau source kode yang terbesar, tersebar dan tersedia bebas atau biaya menggunakan fasilitas komunikasi internet. Nah, kemudian multi user atau dan multitasking ini adalah suatu sistem di mana lebih dari satu user menggunakan secara bersama satu atau lebih perangkat keras seperti lunak dan data atau informasi orang atau produsen melalui masing-masing komputer atau workstation. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah perbedaan Linux dengan sistem operasi lainnya. Yang membedakan Linux dengan sistem operasi lainnya itu, yang pertama adalah Linux berjalan lebih cepat dibanding Linux lain pada hardware yang sama. Kemudian yang kedua itu adalah Unix memiliki kelemahan, yaitu tidak bersifat free atau bebas. Kemudian MS-DOS hanya dapat dijalankan pada prosesor x86 dan tidak mendukung multi-user dan multitasking serta tidak bersifat free atau bebas. Kemudian yang selanjutnya itu adalah MS-DOS tidak memiliki dukungan yang baik agar dapat berintegrasi dengan sistem operasi lainnya. Yang terakhir adalah Linux dapat dijalankan pada PowerMax. Selanjutnya itu adalah secara singkat Linux yang dimana pertama kali dibuat oleh Linux Benix Torvalds dari University Helsinki, Finlandia. Sedangkan sistem dan aplikasi di Linux diketahui pada saat ini yaitu mendukung banyak komponen yang dibuat sendiri atau dipinjam dari proyek lain, seperti yang dimaksud di sini adalah GNU. Yang selanjutnya itu adalah distro Linux. Yang pertama itu Red, Debian, Slackware, SUSE, Mandarin, Winlux, dan lain-lain. Yang seterusnya adalah prinsip desain Linux. Prinsip desain Linux itu yang pertama adalah Linux menyerupai implementasi Unix non-mixed kernel. Yang kedua adalah sistem multi-user multitasking dengan alat-alat Unix kompatible yang lengkap. Yang ketiga adalah model jaringan standar Unix diimplementasikan secara keseluruhan. Yang keempat adalah sistem berkas Linux mengikuti semantik tradisional Unix. Yang kelima adalah akibat semakin berkembangnya teknologi PC atau laptop, kernel Linux yang juga semakin lengkap dalam mengimplementasikan fungsi Unix. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah sedikitnya ada 2 distribusi Linux yang sudah memperoleh sertifikat of Essential. Yang selanjutnya adalah kelebihan Linux. Nah, yang pertama adalah Linux memiliki kelebihan. Yang pertama adalah data tersimpan di dalam hard disk. Yang kedua adalah Linux atau Unix menyediakan service untuk membuat atau memodifikasi program, proses, dan file. Yang ketiga adalah Linux atau Unix yang mendukung struktur file yang bersifat hierarki. Yang terakhir adalah multitasking.
Seterusnya adalah bagian sistem operasi Linux. Yang pertama itu adalah kernel, yang kedua itu adalah perpustakaan sistem, yang ketiga adalah utilitas sistem. Kemudian adapun manajemen proses, beberapa tipe proses yang dimiliki oleh Linux. Yang pertama itu adalah foreground, yang dimana adalah proses yang diciptakan oleh pemakaian langsung pada terminal atau interaktif dialog. Yang kedua adalah batch, proses yang dikumpulkan dan dijalankan secara sekuensial atau satu persatu. Proses batch tidak diasosiasikan atau berinteraksi dengan terminal. Yang ketiga adalah daemon, yang dimana proses yang menggunakan permintaan request dari proses lainnya dan menjalankan tugas sesuai dengan permintaan tersebut. Kemudian adapun deskriptor proses, yaitu guna keperluan manajemen proses, kernel memelihara informasi tentang setiap proses. Sebuah deskriptor proses dengan tipe teks atau struct. Setiap deskriptor proses mengandung informasi antara lain satu proses, ruang alamat, daftar berkas yang dibuka, prioritas proses, dan sebagainya. Adapun sifat status Linux, yang pertama itu task running, yang kedua adalah task interpretable, yang ketiga adalah task uninterruptible, yang keempat adalah task stop, yang terakhir adalah task zombie. Kemudian itu adalah bench we assert. Bench adalah suatu pekerjaan dilakukan untuk mengalokasikan CPU tim untuk tasking yang berbeda-beda dalam sistem operasi Linux. Sinkronisasi kernel. Cara bench wall kernel pada operasinya secara mendasar berbeda dengan cara penjadwalan suatu proses. Penjadwalan proses. Nah, ketika kernel telah mencapai titik penjadwalan ulang karena tidak intervensi penjadwalan ulang maupun karena proses kernel yang sedang berjalan telah diblokir untuk menggunakan beberapa sinyal bangun, harus memutuskan proses selanjutnya yang dijalankan. Linux telah memiliki dua algoritma penjadwalan proses yang terpisah satu sama lain. Algoritma yang pertama adalah algoritma shardboot penjadwalan. Nah, di antara sekian banyak proses, sedangkan algoritma yang kedua didesain untuk tugas real time, di mana prioritas algoritma yang kedua desainnya untuk tugas, yaitu untuk mutlak lebih utama daripada keadilan mendapatkan suatu pelayanan. Kemudian adapun manajemen memori yang dimiliki oleh Linux, yang pertama itu tujuannya adalah utilitas CPU meningkat, kedua data dan instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU, tercapainya efisiensi dalam pemakaian memori yang terbatas, yang terakhir adalah transfer data dari ke memori utama dari CPU dapat lebih efisien. Kemudian pada mikroprosesor Intel 80x86 memori, address dibedakan menjadi 3 jenis address. Yang pertama itu logical address, linear address, virtual address. Nah, adapun macam-macam teknik manajemen. Adapun macam-macam teknik manajemen memori. Yang pertama, Partial Functional Memory Areas. Bagian A, PG Frame Management, Memory Array Management,
Special Non-Cache Memory Areas, Contiguous Memory Area Management. Referensi: Sofyan Ahmad, Membangun Linux sebagai Internet Software, Penerbit IT Jakarta. Seterusnya itu adalah Free Documentation, Linux Fundamental Index. Adapun macam-macam teknik manajemen memori, yang pertama adalah Virtual Continual Memory Areas, Free Memory Area Management, Virtual Non-Contiguous Memory Areas. Yang kedua, Non-Contiguous Memory Area Management. Jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya tentang sistem operasi Linux, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.